Bab 069. Aku hanya ingin membuatmu terus bahagia, sayang, Zidane membalas tatapan dalam via seraya mengulas senyumnya lalu kembali fokus menyetir kembali. Terima kasih, ucap Via dengan suara tersekat karena tak mampu lagi menahan tangis yang telah ia bendung sebelumnya. Han, apa semuanya sudah siap? Tanya Zidane pada sambungan teleponnya. Sudah Tuan. Kita bisa mulai bergerak sekarang, jawab Han dari sambungan teleponnya. Baiklah, kita langsung ke sana, ucap Zidane lalu menutup panggilannya. Kau sudah siap? Via, tanya Zidane dengan wajah seriusnya. Sejak lama, Tuan, jawab Via sambil menatap lurus ke depan. Tatapannya dipenuhi ambisi yang amat kuat. Halo? Joyce, kini Zidane melakukan panggilan kepada incaran mereka. Zidane? Itukah dirimu? Joyce merasa tak percaya jika calon suaminya akan berinisiatif menghubunginya terlebih dahulu. Ya, ini aku. Kau bekerja atau tidak hari ini? Zidane membuat suaranya lembut namun ekspresinya sangatlah enggan dan jijik. Via yang berada di sebelahnya jadi terkekeh tak bersuara. Aku belum berangkat, Zidane. Aku hanya ada meeting dengan klien jam 1 siang nanti. Ada apa? Joyce tak dapat menutupi rasa gembiranya karena dapat mendengar suara Zidane secara langsung setelah sekian lama. Aku akan ke apartemen untuk membicarakan masalah pernikahan kita. Zidane masih berusaha menjaga intonasinya meski enggan. Datanglah, Zidane. Aku akan menunggumu. Pipi Joyce merona sangat bahagia saat ia bisa mengucapkan kalimat obrolan layaknya sepasang kekasih dengan pria yang telah ia dambakan sejak remaja dulu. Baiklah, aku tutup. Zidane hendak mengakhiri panggilan itu. Hati-hati dalam perjalananmu, Zidane. Mendengar hal itu Zidane menjauhkan ponselnya dengan tatapan jijik dan melemparkannya ke laci mobil. Kau jahat sekali, Zidane. Bagaimana jika dia melihat ekspresimu saat ini? Ucap Via sambil tersenyum puas. Cek, Zidane berdecak kesal sambil terus melajukan mobilnya. Demi dirimu Via, aku akan melakukan apapun. Kini kebahagiaanmu adalah prioritas bagiku, ucap Zidane dalam hati. Di sebuah apartemen mewah di pusat kota, nampak Joyce sangat bahagia karena Zidane akan datang mengunjunginya. Ia kembali ke kamarnya untuk merapikan dirinya yang memang sudah berdandan sejak tadi. Waktu masih menunjukkan pukul 10 jadi masih ada waktunya untuk ia sedikit berbincang-bincang dengan Zidane yang biasanya sangat sulit bahkan mustahil untuk dia temui. Selang 1 jam, bel rumahnya berbunyi. Dengan riang ia mendekat ke arah pintu. Dan benar saja, di sana telah berdiri seorang pria tampan dengan setelan jas berwarna navy yang pas di badannya. Segera ia membuka pintu dan memasang senyum cerianya. Apa kau masih ada waktu sebelum meetingmu? Tanya Zidane dengan wajah datar seperti biasanya. Masih banyak waktu untukmu, Zidane. Tangan Joyce menghela mempersilahkan pria itu masuk. Duduklah Zidane. Aku akan membuatkan minuman dulu untukmu. Joyce berjalan ke arah dapurnya. Zidane hanya menjawab dengan anggukan. Zidane menyapu setiap sudut apartemen di mana Joyce tinggal ini. Lalu ia mengeluarkan sesuatu dari dalam saku jasnya. Zidane berjalan ke arah ruangan yang ia pikir adalah kamar wanita itu. Lalu tak lama ia kembali lagi duduk di tempat semula. Zidane berusaha mengatur nafasnya yang supaya ia bisa tenang dan mempertahankan ekspresi datarnya. Selang beberapa detik, Joyce datang dengan sebuah nampan dan secangkir teh di atasnya. Silahkan diminum, Zidane. Joyce mendekatkan cangkir itu ke hadapan Zidane. Terima kasih, Zidane tetap waspada dengan wanita licik itu. Takut-takut Joyce memasukkan sesuatu di dalam minumannya. Jadwal ia hanya menempelkan bibirnya di pinggir cangkir seakan-akan ia telah meminumnya. Lalu ia meletakkan kembali cangkir itu dengan hati-hati. Apa yang ingin kau bicarakan, sayang? Ups, Zidane. Joyce berpura-pura tidak sadar dengan ucapannya. Padahal ia sengaja mengucapkan kata itu dengan tidak tahu malunya.
Mata Zidane sedikit membulat saat Joyce dengan berani memanggilnya sayang, kata yang hanya boleh diucapkan oleh istri sahnya seorang yaitu, Via. Lalu ia kembali ke ekspresi awalnya, datar seperti biasa. Bagaimana dengan persiapan pernikahan kita? Tanya Zidane mengalihkan topik mengenai panggilan yang membuat telinganya jengah. Kita, wow, aku benar-benar bahagia saat dia mengatakan bahwa ini adalah pernikahan kita, Joyce kegirangan dalam hati. Sudah 70%, gaun dan jas yang akan kita pakai juga telah dipesan, gedungnya juga sudah di-booking, mungkin hanya undangan yang belum tersebar, jelas Joyce dengan riangnya. Ah, pas sekali. Aku juga ingin membahas masalah itu. Untuk gedung biar aku yang mengaturnya. Dan masalah undangan, lebih baik jangan disebar dulu. Karena aku ingin sekali kita menikah dengan acara yang hikmat di mana hanya keluarga kita saja yang datang. Aku tidak suka keramaian, ucap Zidane lugas. Tapi Zidane, bagaimana dengan keluargaku dan semua klien papa? Mereka pasti sangat ingin putri satu-satunya ini menikah dengan acara yang sangat meriah, ucap Joyce nampak berpikir. Hanya itu pilihannya. Kau ikuti perkataanku atau tidak sama sekali. Kau bisa memikirkannya dulu, ucap Zidane datar namun ia menyelipkan tatapan kejamnya membuat wanita yang ada di hadapannya ini mematung. Baiklah, baiklah. Aku setuju, dengan cepat Joyce memberikan jawaban. Ia tak berpikir dua kali karena mana mungkin ia akan menyia-nyiakan kesempatan yang amat langka untuk bisa menikahi pria kesukaannya ini. Baiklah, masalah gaun pengantin aku serahkan kepadamu. Dan sisanya biar aku yang urus, Zidane menutup ucapannya dengan berdiri. Kalau begitu aku permisi dulu. Aku harus kembali ke kantor, Zidane melangkah ke arah pintu. Joyce nampak tak suka dengan Zidane yang kelihatannya terburu-buru untuk pergi dari apartemen miliknya. Ia juga bangkit mengekori Zidane di belakangnya. Kenapa terburu-buru, Zidane? Kau baru saja datang, wanita itu berusaha menahan Zidane untuk pergi. Aku lupa ada sesuatu yang harus aku urus segera. Aku pamit, Zidane segera melangkah keluar dari sarang rubah itu. Sia, apa dia tahu aku memberikan sesuatu ke dalam minumannya? Padahal jika sesuatu terjadi di antara kami, Zidane tak dapat menolak lagi untuk menikah denganku, gerutu Joyce seraya menyambar cangkir teh tadi. Sebelumnya, Joyce telah mencampur teh hangat itu dengan obat perangsang. Ia berharap obat itu akan membakar tubuh Zidane sehingga ia dapat menyatu dengan Zidane seutuhnya. Setelah itu, tak ada lagi celah bagi Zidane untuk tidak menikahinya. Tapi rencananya gagal, karena Zidane tidak meminum teh yang ia buat. Dan malah buru-buru pergi dari tempatnya. Waktu sudah menunjukkan pukul 11.30 pada jam dinding di ruang tamu apartemen itu. Joyce segera berjalan ke kamarnya untuk mengganti pakaian dengan setelan formal karena ia harus berangkat ke kantor sekarang juga. Naasnya saat baru saja melangkah ke dalam kamarnya. Ia mendapati sebuah cairan merah pada lantai kamar itu membentuk sebuah huruf-huruf. Aku akan membalasmu. Joyce berteriak histeris setelah ia melihat inisial yang ditorehkan di sana. Tubuhnya menegang dan gemetar. Demi apapun saat ini ia benar-benar ketakutan. Joyce merosot ke lantai lalu dengan kedua tangannya ia menutupi wajahnya sambil terus menjerit. Perlahan Joyce bangkit dari posisinya, lalu dengan tubuh yang masih gemetar ia mencoba merangkak mendekat ke arah cairan merah itu berada. Itu pasti hanya halusinasiku saja, kan? Bibir Joyce gemetar berusaha masih berpikir positif mengenai pemandangan yang ada di depannya. Cairan merah itu tepat berada di pinggir ranjangnya. Setelah cukup dekat, ia menguatkan jemarinya untuk menyentuh cairan merah pada inisial huruf A itu. Ia dekatkan ujung jarinya ke arah indera penciumannya, cairan itu berbau amis. Darah. Ini darah, gumamnya lirih. Joyce langsung beringsut menempel ke pinggir ranjangnya. Ia duduk dengan dua kaki yang ditekuk rapat menempel ke dada. Tangannya memeluk erat kedua kakinya dengan tubuh yang gemetar hebat. Tidak. Ini tidak mungkin. Ini tidak nyata. Tidak,
Suaranya yang tersekat makin menghilang bersamaan dengan wajahnya yang tenggelam di antara lututnya. Apakah itu Via? Tidak, tidak mungkin. Wanita sialan itu telah mati. Ya, telah mati. Joyce mengangkat kepalanya saat mengingat inisial A itu. Lalu ia tersenyum miring mengingat lagi bahwa Via telah mati di tangannya. Rasanya bahagia sekali mengetahui saingan terberatnya sudah menghilang. Tapi, tiba-tiba wajahnya berubah pias dan tubuhnya kembali gemetar. Hantu? Apakah itu hantunya? Apakah dia telah berubah menjadi hantu dan akan balas dendam terhadapku? Tidak, itu tidak mungkin. Joyce terus menggeleng saat wajahnya kembali ia tenggelamkan di antara lututnya. Ia tidak bisa menerima kenyataan jika khayalannya kini telah membuat sebuah gambaran hantu Via akan balas dendam kepada dirinya. Pelan ia mengangkat wajahnya hingga sebelah matanya sedikit terlihat. Mata itu melirik tajam ke arah tulisan dengan cairan merah. Tidak, itu tidak akan pernah terjadi. Derajat hantu lebih rendah daripada aku yang seorang manusia. Aku tidak takut, tidak takut. Sebenarnya kalimat itu ia gunakan untuk menghibur diri dan menguatkan keberaniannya saat ini. Ia tak menampik jika jauh dalam lubuk hatinya saat ini, nyali yang ia punya masih menciut. Dapat terlihat jelas dari tubuhnya yang masih gemetar dan tangan yang mencengkeram erat kedua kakinya. Sedangkan di lobi apartemen yang sama, Zidane setengah berlari menghampiri mobilnya. Tubuhnya terasa panas, hingga ia membuka kancing jasnya dan mengendurkan ikatan dasinya. Ia tahu sebab apa yang menimbulkan reaksi seperti ini pada tubuhnya. Hal ini terjadi karena tanpa sengaja ia menelan sedikit teh yang sudah Joyce buatkan. Dan benar sesuai perkiraannya, wanita licik itu mencampurkan sesuatu di dalamnya. Kini rasa panas telah menjalar ke seluruh tubuhnya hingga wajahnya memerah, meski tak terlalu menyakitkan seperti yang ia perkirakan jika ia sampai menenggak minuman itu sampai habis. Namun rasa ini sangat tak nyaman baginya. Hanya Via, hanya istri tercintanya yang dapat mengobati rasa tidak nyaman di tubuhnya ini. Sam, kau urus hal ini dengan Han dan yang lainnya. Kali ini biar Nona Farah yang mengambil perannya. Aku butuh Via sekarang, ucap Zidane dengan cepat setelah mencapai mobilnya. Saat itu Via tengah dirias oleh Farah dan Risa untuk melakukan misi selanjutnya. Namun melihat keadaan kakaknya yang seperti ini, Sam langsung paham apa yang terjadi. Ia segera memerintahkan Farah menghapus riasan pada wajah Via dengan cepat. Jujur saja, Farah juga menjadi panik karena ia merasa dalam tekanan besar saat Zidane melihat kegiatannya dengan tatapan tajam seakan sudah habis kesabaran. Ada apa sebenarnya? Tanya Via hati-hati pada Zidane. Tapi sedikitnya ia paham, karena bukan sekali dua kali ia melihat seorang pria dalam keadaan seperti ini saat bekerja di klub malam milik ayahnya dulu. Aku akan menjelaskannya nanti. Zidane segera menarik tangan Via untuk masuk ke dalam mobil dan melajukan mobilnya meninggalkan tempat itu. Apa kau bersedia Farah menggantikan Nona Via? Tanya Han sopan saat mobil bosnya sudah menghilang. Tentu saja, lagi pula postur badan kami sedikit sama, ucap Farah begitu antusias karena ia akan memainkan peran besar kali ini. Tuan Sam, saya akan ke sana dulu. Anda bisa berjaga di sini dengan Risa dan Farah. Han berjalan ke arah sudut saat melihat seseorang berjalan di area itu. Baiklah, ayo kita mulai Kak. Kau bantu aku merias ya. Farah dan Risa pun memulai kerja sama mereka. Waktu sudah menunjukkan pukul 12 siang. Joyce sudah rapi dengan setelan formalnya untuk berangkat ke kantor. Tadi ia memanggil petugas kebersihan untuk membersihkan kamarnya dari cairan merah itu. Dan membungkam mulut orang itu agar tak ada yang mengetahui hal itu kecuali dirinya. Kini ia sudah memulihkan kepercayaan dirinya lagi. Dengan kacamata hitam yang bertengger di hidungnya, Joyce melangkah anggun menuju mobilnya yang berada di area parkir. Kebetulan sekali, entah mengapa area parkir itu terasa sepi dan mencekam. Tapi ia berusaha menetralisir perasaan dan mimik wajahnya saat ini. Joyce tinggal beberapa meter dari mobilnya.
Dari sudut matanya ia merasakan ada suatu bayangan lewat dari arah samping tak jauh darinya. Namun saat ia menoleh ke arah itu, ia tak menemukan apapun bahkan ketika kepalanya sudah berputar hampir 180 derajat untuk menyapu area di sekitarnya. Pikiran negatif mulai menggerogoti dirinya. Apalagi baru saja ia juga mengalami hal buruk di dalam kamarnya. Kini ia sudah sampai di samping pintu mobil miliknya. Sambil menoleh ke kanan dan kiri terus-menerus, tangan gemetarnya merogoh tas jinjingnya untuk mengambil kunci mobil. Saking gemetarnya, saat kunci mobil itu sudah ia dapatkan, malahan akhirnya terjatuh di sebelah kakinya. Joyce membungkukkan tubuhnya, kunci itu sudah diraih, tapi rasanya ia enggan untuk mengangkat kepalanya karena ia merasa seseorang sedang berdiri di belakangnya. Lututnya mulai lemas. Dengan sisa tenaga yang ia punya, Joyce berusaha berdiri sambil berpegangan dengan handle pintu mobil. Sekali lagi, ia beranikan diri untuk menoleh ke arah orang yang tadi berada di belakangnya. Namun tetap saja, hasilnya adalah nihil. Tak ada siapapun di sana. Joyce, suara seorang wanita memanggilnya dengan alunan lembut namun tetap menyimpan simfoni yang menakutkan. Joyce segera menoleh ke arah suara itu berasal. Suara itu berasal dari mobil yang berada di samping mobilnya. "Siapa kau?" Suaranya gemetar menyiratkan sebuah ketakutan yang mendalam saat melihat masih tak ada sosok apapun di sana. Namun saat ia membalikkan tubuhnya, tiba-tiba lampu mobilnya yang berada di dalam menyala. Dan nampak seorang wanita tengah terduduk di kursi pengemudinya. Wanita itu mengenakan dress yang sama persis dengan dress terakhir yang ia kenakan saat mengalami kecelakaan. Namun bedanya, pakaian itu sudah compang camping dan berlumuran darah. Dan Joyce mengingat dengan jelas akan hal itu. Keringat dingin, lutut lemas, dan tubuh yang gemetar, lengkap sudah kekacauan yang ia rasakan. Joyce membekap mulutnya dengan erat, lalu memundurkan langkahnya dengan amat perlahan. Jantungnya berpacu sangat kencang, rasanya organ dalam tubuhnya itu akan segera lepas dari tempatnya. Dek. Lampu mobil itu menyala lagi dan menampilkan wajah menyeramkan seorang wanita dengan banyak darah di wajahnya. Tampilan menyeramkan itu mendekat ke arah luar saat jendela mobil itu tiba-tiba terbuka. Lalu tertutup lagi dengan cepat bersamaan juga dengan menghilangnya sosok hantu wanita itu. "Aak! Aak!" Joyce berteriak histeris seraya membalikkan tubuhnya. Lututnya yang lemas tak mampu menopang tubuhnya hingga akhirnya ia merosot dan berjongkok sambil menutupi kedua wajahnya dengan tangan yang mengepal kuat. Tak. Tiba-tiba suara langkah kaki mendekat ke arahnya. Masih dengan kepala yang ia sembunyikan, Joyce menggigit bibir bawahnya dengan kuat. Tak ada keberanian sedikit pun untuknya mengangkat kepala. Sebuah tangan dingin menyentuh bahunya. Getaran tubuhnya makin hebat. Kepalanya makin dalam ia sembunyikan. "Nona, Anda tidak apa-apa," suara seorang pria datang dari belakang tubuhnya. Tubuh Joyce seketika menegang. Ia terkejut karena itu bukan suara hantu, melainkan suara pria asing. "Nona, ada apa? Apa Nona baik-baik saja?" Pria itu mengguncang bahu Joyce selagi tak mendapat jawaban. "Tidak," seru Joyce refleks seraya menoleh ke belakang. Didapatinya seorang petugas keamanan tengah berbungkuk dengan tangan yang berada di bahunya. Maksudku aku tidak apa-apa," petugas keamanan itu membantunya berdiri. "Pak, aku ingin bertanya sesuatu," ucap Joyce ragu. "Ada apa, Nona?" Wajah petugas keamanan itu terlihat tenang. Apakah tadi ada orang lain di sini?" Seorang wanita, tanya Joyce terbata karena sebenarnya ketakutan itu masih menyelimuti dirinya saat ini. "Apa maksud Anda, Nona? Tidak ada siapapun sejak tadi selain Nona di area parkir ini. Saya baru saja berkeliling untuk memeriksa keamanan," jawab pria itu. Nada bicaranya terdengar serius.